والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan pelajaran kita silsilah atau pelajaran lanjutan dari kitab Nahwu yang sudah kita selesaikan sebelumnya adalah kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kemudian sekarang kita akan memasuki kitab yang berikutnya yaitu Mutamimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyyah, yaitu penyempurna faedah-faedah yang ada dalam Matan Jurumiyah namun tidak disebutkan dalam Jurumiyah. Yang mana faedah-faedah ini barakallahu fikum tentunya sangat besar karena ada keterkaitan dengan sebelumnya. Oleh karena itu barang siapa saja yang sudah menghafal Matan Jurumiyah kemudian mutqin dan kuat hafalannya dan memahami isinya, insyaallah taala ketika mempelajari kitab Mutamimah ini akan semakin mudah dan akan semakin jelas, akan semakin gamblang barakallahu fikum. Naam. Karena kitab Mutamimah ini sebenarnya tidak terlalu tebal, cuman di sana ada syarah-syarah yang sangat banyak. Di antara syarah yang paling bagus adalah syarah yang disyarah oleh Al-Imam Al-Ahdal yang dikenal dengan Kawakib. Nah, Al-Kawakib syarah daripada barakallahu fikum Matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian juga ada syarah yang lain, Al-Fawaqih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Faqihi rahmatullahi alaihi majma'in. Nah, itu juga syarah untuk Matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Namun yang akan kita baca nanti adalah matan daripada Mutamimah Al-Ajurumiyah, kita jelaskan secara ringkas. Nah, barakallahu fikum, dan juga intinya bagaimana cara memahami isi matan atau kandungan daripada Matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian terkadang kita bacakan ta'liq, catatan kaki, karena kitab yang kita baca ini adalah kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang diberikan catatan kaki oleh Syekhun Al-Fadil Abi Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari wafaqahullah. Naam. Yang mana beliau termasuk salah satu masyayikh Ahlus Sunnah yang mengajarkan ilmu nahwu di Darul Hadits di Dammaj waktu itu. Insyaallah taala terkadang kita baca ta'liq atau catatan kakinya, terkadang kita langsung baca langsung ketika memang tidak dibutuhkan. Naam, karena ta'liqnya sangat bermanfaat sekali. Jadi kitab yang akan kita baca adalah kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang ditahqiq sekaligus ta'liq oleh Asy-Syaikh Abu Anas Malik bin Salim Al-Mahdhari wafaqahullah. Yang mana cetakan yang kita pakai sekarang ini adalah cetakan yang barakallahu fikum, cetakan yang terbaru. Mungkin wallah alam setelahnya ada cetakan atau tidak. Oleh karena itu cetakan ini berbeda dengan cetakan sebelumnya. Cetakan terbaru ini disebutkan i'rab-i'rabnya secara panjang lebar. Adapun sebelumnya mungkin lebih tipis, ya kan? Sebelumnya lebih tipis dan i'rabnya mungkin belum sempurna dan bahkan sebagian tidak ada. Tapi kitab yang sekarang ini, yang cetakan baru ini barakallahu fikum, ini lebih lengkap, lebih sempurna dan juga lebih luas serta i'rabnya pun juga lengkap. Cetakan yang keempat. Cetakan yang keempat yang cetak oleh barakallahu fikum salah satu perpustakaan barakallahu fikum di Yaman, di Darul Asimah. Kita langsung saja memasuki pembahasannya. Namun sebelum kita memasuki, tentunya kita harus mengetahui siapa sebenarnya pemilik atau istilahnya pengarang Matan Mutamimah Al-Ajurumiyah. Sebelumnya yang kita ketahui yaitu Matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullah alaih. Kemudian ini juga kunyah serta namanya hampir mirip, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini
yang ma'ruf dengan al-Hattab. Nisbahnya kepada kakek-kakeknya. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian setelah kita mengetahui pemilik atau pengarang matan ini, kita mengetahui juga isi kandungan daripada matan Mutamimah Al-Jurumiyah. Sebelum kita baca, kita harus mengetahui globalnya. Apa sih isi kandungan kitab matan Jurumiyah ini? Isi kandungan matan Al-Ajrumiyah ini barakallahu fikum adalah membahas mengenai ilmu nahwu. Namun ada keterkaitan dengan matan Jurumiyah, yaitu dinamakan dengan Mutammimah, penyempurna, karena nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah dari tammama yutammimu. Nah, atau dari nah barakallahu fikum atamma yutimmu. Nah, mutammim. Jadi mutammimah itu penyempurna. Mutammimah al-Jurumiyah berarti penyempurna faedah-faedah yang ada dalam matan Jurumiyah. Karena faedah sana sudah sempurna, cuma disempurnakan lagi. Dalam artian di sana itu sudah ada, cuma ringkas, disempurnakan lagi dengan Mutammimah ini. Jadi kandungan matan daripada Mutammimah al-Jurumiyah adalah penyempurna sebagian faedah-faedah yang tidak tercantumkan dalam matan Jurumiyah. Paham? Na'am. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan masalah Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya bukan di sini pembahasannya, namun tidak masalah kita sebutkan secara globalnya, dikarenakan pertama kali kita berhusnudzan terhadap muallif, yaitu pengarang kitab ini. Yaitu tujuannya pertama adalah iktidaan bi kitabillah jalla wa ala, dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah atau Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis apa? Sebagian surat kepada para raja. Nah, di antaranya adalah kepada Hiraqal Azimir Rum. Rasulullah menuliskan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hiraqal Azimir Rum. Kemudian berikutnya juga bismillahirrahmanirrahim, sebagian mereka menukilkan juga para ulama bahwasanya mencontoh sebagian para nabi, di antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat kepada Malakatus Saba. Itu ratu Saba yang masyhurnya, bukan yang sahihnya, yang masyhurnya dikenal dengan Bilqis. Barakallahu fikum, menuliskan dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, mengenai bismillahirrahmanirrahim, ba di situ adalah ba lil isti'anah, ba untuk meminta pertolongan. Karena kita semuanya tidak bisa memulai membaca, menulis ataupun mengarang ataupun mengajarkan kecuali dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dan juga kehendak serta keinginan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ba'nya li ba' lil isti'anah. Karena perbuatan kita itu bukan beriringan dengan perbuatan Allah taala, bukan, tapi perbuatan kita itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Jadi bukan musyahabah, tapi ba'nya adalah ba' lil isti'anah. Paham? Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita langsung baca. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sayyidina, kepada pemimpin kita, Muhammad, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan juga pada keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Faedah-faedahnya sangat banyak sekali, di bawah itu disebutkan dalam catatan kaki. Sayyidina, lafaz sayyidina ini dinamakan sayyid itu diitlaqkan yutlaq ala man sada qaumah. Jadi penggunaan lafaz sayyid itu digunakan bagi orang yang dia itu memimpin kaumnya. Jadi sayyid itu pemimpin artinya. Sayyid itu artinya pemimpin. Barakallahu fikum. Sebabnya apa? Ya karena ilmu yang ada pada dirinya, kemuliaannya, kedudukannya, paham ya? Seperti itu. Intinya sayyid itu adalah pemimpin. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Sebagian para ulama kita lihat di situ, catatan nomor 3 itu penggunaan masalah sayyid. Wa dzakara ba'dhum anna al-ityana biha fi shalah 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam ghair masyru'.
li'anna siyagha al-waridah was-sabitah na'am bi turuqin sahihah fi shalah 'alaihi laisa fiha lafdhu sayyidina. Naam, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya naam mendatangkan lafaz sayyidina di dalam sholawat maksudnya ketika salat wassalatu wassalamu itu nah barakallahu fikum itu tidak disyariatkan. Naam, paham ya? Ketika mendoakan sholawat dan salam ditambah sayyidina itu disyariatkan dikarenakan bentuk-bentuk yang datang, bentuk-bentuk doa yang datang dari Rasulullah dengan berbagai macam jalannya yang benar. Ketika orang itu mendoakan salat atas Rasulullah, maksudnya salawat itu maksudnya adalah mendoakan agar Allah Taala memuji dan menyebutkan memuji Rasulullah di hadapan penduduk langit. Paham ya? Karena as-salat itu makna secara bahasa doa. Apa itu maksudnya? Nah, jadi ketika lafadznya as-salat mendoakan Rasulullah, maka tidak ada sayyidina itu. Nah, laisa fiha lafdhu sayyidina. Wallahu alam, di sana juga ada berpendapat yaitu insyaallah sahih bahwasanya dilarang kita menggunakan sayyidina terutama ketika apa? Ketika tempat-tempat memang dilarang, yaitu ketika tasyahud sama ketika adzan. Paham ya? Jadi ketika tasyahud salat Ibrahimiyah enggak boleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu enggak boleh. Paham ya? Karena enggak warid ya, enggak datang. Kemudian ketika adzan asyhadu anna itu juga enggak boleh asyhadu anna sayyidana Muhammadan, enggak boleh langsung asyhadu anna Muhammadan. Karena apa? Karena lafaz-lafaz adzan juga tauqifiyah. Mafhum? Naam. Jadi selain dua tempat tersebut pada asalnya tidak masalah karena Rasulullah memang sayyid. Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum, ana sayyid walad Adam wala fakhr." Sesungguhnya aku adalah pemimpinnya para anak Adam dan aku tidak sombong, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya memang benar Rasulullah adalah sayyid. Na barakallahu fikum, pemimpin umat ini. Namun penggunaan tersebut dilarang yaitu ketika di dua tempat tadi diantaranya. Ketika tasyahud, salat Ibrahimiyah enggak boleh tambah sayyidina karena enggak warid, enggak datang. Kemudian ketika adzan tadi itu. Paham ya? Naam. Berikutnya wa ala alihi al ini maknanya terkadang keluarga ya. Wa ala alihi maksudnya nomor 4 itu perhatikan hum naam man tuhrim alaihim shadaqah ala sahih qalahu Ibnu Qayyim fi Jala'il Afham. Nah, maksudnya adalah mereka itu wa ala alihi itu semoga tercurahkan kepada keluarga Rasulullah SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah. Karena sedekah bagi keluarga Rasulullah, ahlul bait istilahnya, itu memang haram. Kecuali kalau hadiah pemberian lain lagi. Paham ya? Nah, kalau mereka tidak dihalalkan sedekah. Dalam artian mengambil harta sedekah tidak. Tapi kalau hadiah ataupun pemberian enggak masalah. Paham? Nah, itu kesimpulannya. Kemudian kalau dipisahkan seperti wa ala alihi wa sahbihi, dipisahkan berarti wa ala alihi itu keluarganya saja. Paham ya? Keluarga Rasulullah ahlul bait. Tapi kalau kalau barakallahu fikum enggak ada wa sahbihinya, wa ala alihi ajma'in misalkan itu berarti keluarganya dan seluruh kaum mukminin yang ikuti Rasulullah. Paham ya? Tapi kalau dipisahkan seperti ini, wa ala alihi ini khusus alihi berarti khusus keluarga Rasulullah SAW wa sahbihi dan baru setelahnya para sahabat. Tahu ya? Para sahabat dan orang lain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Naam. Wa sahbihi sahabi ya kan? Berarti semoga tercurahkan salawat dan salam. Jadi kalau doa kita mendoakan Rasulullah itu maksudnya semoga Allah Taala itu apa? Memuji dan menyanjung Rasulullah di hadapan penduduk langit. Paham ya? Naam, jadi salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Paham? Wa ba'd. Dan setelah itu adalah ba'd aslinya amma ba'du aslinya. Paham ya? Aslinya ada amma ba'du dan lebih tepat amma ba'du. Dan setelah amma ba'du setelahnya ada fa di situ. Ya kan? Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ya enggak? Nah, fa di situ fa apa barakallahu fikum? Para ulama menyebutkan fa di situ adalah fa nam rabithah, itu fa jawab syart. Nah, aslinya mahma yakun syai'in ba'di. Nah, atau fa rabithah jawab syart yang dibuang dari itu. Yang dibuang apa? Ada tuh syaratnya yang dibuang. Mahma yakun syai'in ba'du. Adapun setelah itu adalah apa ya? Nah, mahum? Ayo. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyah, ini adalah pembukaan dalam masalah ilmu bahasa Arab. Mutammimatun li masail al-ajrumiyah, sebagai penyempurna untuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam matan jurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa bain ghairiha minal mutawwalat.
yang mana kitab matan Mutammimah ini na'am barakallahu fikum akan menjadi menjadi perantara antara kitab Jurumiyah tersebut dengan kitab-kitab yang tebal. Nah, sebutkan sini takunu wasitatan, yang mana nah barakallahu fikum kitab Mutammimah tersebut sebagai perantara bainaha wa baina ghairiha, antara kitab tersebut dan antara kitab yang lainnya, minal mutawwalat, berupa kitab-kitab yang tebal dan luas. Mutawwalat kitab tebal dan luas. Paham ya, seperti Kawakib atau seperti misalnya Fawaqih kan tebal itu. Nah, itu kalau kita sudah paham matan ini Mutammimah ini, berarti nanti di sana tinggal baca, menjabarkan saja. Nafa'allahu biha, semoga Allah SWT memberikan manfaat dengannya, ya, dengan Mutammimah ini. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah SWT memberikan manfaat dengan kitab asalnya, kitab aslinya. Fil hayati, setelah kehidupannya, wa ba'dal mamat, dan setelah meninggalnya. Paham ya? Innahu qaribun mujibud da'awat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha dekat dan mengabulkan semua doa-doa. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki barakallahu fikum yang beliau sebutkan tadi sebelumnya. Jadi Mutammimah itu Mutammimah itu beliau mendoakan agar Mutammimah itu menjadi perantara antara matan Jurumiyah, paham ya, dengan yang lainnya. Bawah itu sebutkan itu kan. Masih takunu al-Mutammimah wasitatan bainal Ajrumiyah wa baina ghariha min kutubin nahwi. Paham ya? Jadi matan Jurumiyah itu nanti akan mudah dipahami dengan perantara Mutammimah ini. Paham ya? Karena Mutammimah itu penyempurnanya. Nah, seperti itu. Qala al-mu'allif rahimatullah alaih, sekarang pembahasan masalah al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan masalah kalam dan apa-apa yang tersusun dari kalam tersebut. Al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian memberikan faedah yang sempurna bil wad'i, dengan peletakan bahasa Arab. Paham ya? Jadi peletakan Arab dalam artian kalau bahasanya bukan bahasa Arab, maka tidak masuk kalam secara istilah. Karena kalam terbagi menjadi dua, kalam secara bahasa dan kalam secara istilah. Nah, kalam secara bahasa apa? Nutqun mufhimun, sebutkan bawah itu juga kalau tidak salah. Anda bisa lihat sendiri nanti di garisin itu. Al-kalamu lughatan nutqun mufhimun. Kalam secara bahasa adalah sebuah ucapan yang mufhim, yang bisa memberikan pemahaman atau bisa memahamikan orang. Itu berarti kalam. Jadi kalau orang berbicara kalau enggak dipahami ya belum kalam. Tapi kalau dia berbicara kok bisa dipahami, berarti kalaman itu. Nah, jadi nutqun mufhimun secara bahasa seperti itu. Ya kan? Orang berbicara, si fulan berbicara, dia ketika mengatakan si fulan berbicara, berarti otomatis dia paham dengan apa yang dibicarakan. Nah, mas itu. Karena kalau orang itu misalkan bicara enggak dipahami ya enggak dikatakan kalam, karena orang enggak paham. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, huwa lafdhu al-murakkabu. Nah, ini pengertiannya sudah kita lihat semuanya. Lafaz itu pengertiannya apa? Murakkab pengertiannya apa? Mufid pengertiannya apa? Bil wad'i pengertiannya apa? Al-lafdhu apa pengertiannya? Al-lafdhu Naam, sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-jaiyah. Sebuah suara yang mencakup pada sebagian huruf jaiyah. Seperti Zaidun. Zaidun lafaz bukan? Lafaz karena ada saut, ada suara, kemudian mencakup pada lafaz Zaidun sebagian huruf jaiyah, yaitu zai, ya, dal. Paham? Qalamun lafaz bukan? Lafaz karena suara yang mengandung di dalamnya sebagian huruf jaiyah, yaitu qaf, lam, mim. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam, itu makna dari lafaz. Kemudian murakkab. Nah, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Syaratnya itu. Kalau satu kata enggak dikatakan apa? Enggak dikatakan murakkab. Paham ya? Harus dua kata atau lebih. Misalkan Zaidun qaimun, murakkab. Idza jaa Zaidun, murakkab juga. Tapi itu masalah mufid nanti. Paham ya? Yang jelas murakkab itu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Paham ya? Nah, ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar. Naam. Kemudian mufid. Nah, barakallahu fikum, yaitu makna mufid adalah ma'afada faidatan tamatan bihaitsu anna as-sami'a la yantadir syai'an akhar ba'da dzakal kalam. Maksudnya mufid itu adalah sebuah ucapan yang bisa memberikan faedah secara sempurna dari sisi si pendengar itu enggak menunggu lagi ucapan-ucapan yang lain setelah ucapan tersebut. Ja'a Zaidun. Orang paham kan? Zaid telah datang, enggak ada nunggu-nunggu yang lainnya. Tapi kalau kok masih nunggu lagi, misalkan idza ja'al mudarrisu, apabila
Pak Guru datang, ini orang masih nunggu lagi enggak? Menunggu. Ada apa? Kalau Pak Guru datang ada apa? Menunggu lagi. Oleh karena itu kalau cuman idza ja'al mudarrisu, idza ja'a Zaidun, apabila Zaid datang, apabila Pak Guru datang, itu masih belum dikatakan mufid. Walaupun dia lafaz dan murakkab. Paham? Nah, jadi walaupun dia lafaz, walaupun dia murakkab tapi belum mufid. Kenapa belum mufid? Karena pendengar masih menunggu-nunggu lagi ucapan yang lain. Paham? Nah. Kemudian berikutnya bil wad'i. Apa makna bil wad'i? Naam, bi wad'il arabi an takuna al-alfaz allati natakallamu biha min al-alfazil lati wada'atha al-arabu. Hendaknya lafaz-lafaz yang kita pakai untuk berbicara, berkomunikasi dengannya adalah lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab atau yang diletakkan oleh orang Arab. Jadi kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan atau bahasa Jawa itu bukan kalam secara istilah. Paham ya? Karena kalam secara istilah harus terpenuhi padanya 4 syarat. Apa itu? Ayyakuna lafdhan, ayyakuna murakkaban, ayyakuna mufidan, ayyakuna bil wad'il arabi. Harus 4 syarat terpenuhi pada kalam yang menurut ahlu nahwi atau menurut istilah. Mafhum? Adapun kalam menurut bahasa umum, nutqul mafhum, intinya ucapan yang bisa membuat orang itu paham. Walaupun berbahasa Indonesia, bahasa apa saja, kalam enggak menurut bahasa? Naam, menurut bahasa adalah kalam. Tahu salah ya? Berikutnya wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun. Paling sedikitnya kalam itu tersusun dari 2 isim. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun di situ perhatikan barakallahu fikum, Zaidun isim, qa'imun isim, tanda-tandanya akan kita lewatin nanti. Di sini tandanya nampak sekali tanwin, ya enggak? Nah, nanti tanwin termasuk tanda-tanda isim. Sudah kita lewati dalam matan jurumiyah. Mafhum? Jadi wa aqallu ma yata'allafu min ismain. Nah, dan paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari 2 isim. Apa itu? Zaidun qa'imun contohnya. Zaidun isim 1, qa'imun isim 2. Berarti tersusun dari 2 isim. Ini paling sedikitnya. Enggak mungkin 1 isim tok. Zaidun. Orang enggak paham Zaidun kenapa? Berdiri atau duduk atau bagaimana? Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Nah, 2 kata juga, ya enggak? Fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun. Ya enggak? Qama Zaidun. Qama Zaidun. Nah, qama di situ fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min i'rab. I'rabnya semuanya di bawah itu cuman sekedar pengulangan. Nanti kalau sudah masuk babul i'rab baru mulai lagi gencar-gencarnya i'rab. Tapi untuk saat ini ya kita i'rab secara ringkas saja karena sudah kita lewati pada matan jurumiyah. Mafhum insyaallah ya? Jadi qama Zaidun i'rabnya apa? Qama fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratan 'ala akhirih. Yang sebelumnya Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratan 'ala akhirih. Qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratan 'ala akhirih. Mafhum caranya ya? Naam, itu sudah kita lewati. Jadi paling sedikitnya kalam itu tersusun dari 2 isim atau tersusun dari fi'il dan isim. Naam. Ada enggak kalam tersusun dari 1 fi'il saja? Naam, 1 fi'il saja? Enggak ada. Kalam tersusun dari 1 fi'il itu enggak ada. Pasti di dalam fi'il itu ada sesuatu yang tersembunyi, dhamir, kata ganti. Nah, dhamir isim atau fi'il? Isim. Oleh karena itu lafaz kum. Ya akhi, kum. Nah, kum ini dipahami, berdirilah. Padahal kum ini fi'il enggak? Fi'il. Tapi kalau kita telusuri dia tidak fi'il sendirian. Karena di dalam fi'il kum itu ada apa? Ada dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti tersusun dari fi'il dan isim. Paham? Jadi jangan sampai keliru. Nah, kemudian ada enggak yang sebuah kalam dipahami tersusun dari 1 huruf tok misalkan? Naam atau misalkan na'am atau la gitu. Kita katakan enggak ada. Itu semuanya ada takdirnya. Nah, misalkan ada orang ngomong hal ana talibun? Na'am. Nah, itu aslinya bukan na'am saja. Na'am ana talibun. Seperti itu. Ada yang dibuang. Adapun kalau barakallahu fikum hafizakumullah, fi'il dan fi'il tidak bisa. Nah, atau fi'il dan huruf juga tidak bisa. Nah, yang bisa fi'il tersebut harus butuh kepada isim. Mafhum? Naam. Huruf pun juga sana butuh pada isim dan fi'il. Karena isim itu nanti derajatnya yang paling tinggi. Oleh karena itu penyebutan nanti akan beliau sebutkan apa? Pertama kali isim, baru fi'il, baru apa? Huruf. Kenapa seperti itu keadaannya
Nah, pokok diurutkan seperti itu barakallahu fikum, sudah kami jelaskan pada waktu pembahasan matan jurumiyah. Sebabnya karena isim itu apa? Lebih tinggi kedudukannya dan juga kemuliaannya. Li'uluwi manzilatih wa li syarafih itu. Dikarenakan kedudukannya tinggi dan juga kemuliaannya. Dari sisi mana? Tingginya dari sisi mana? La yahtaju ila al-fi'li wal harfi fi tarkib al-kalam. Naam. Wal harfi fa innahuma yahtajani ila al-ismi fi tarkib al-kalam. Ahsan barakallahu fikum. Naam, itu jawabannya, yaitu limadza al-ismu aula min al-fi'l wal harfi. Naam, kenapa isim itu kok lebih afdal, istilahnya lebih utama, lebih mulia, asyraf, a'la manzilatan daripada fi'il dan huruf? Kita katakan li'anna al-isma la yahtaju ila al-fi'l wal harfi fi tarkibil kalam. Bi khilafil fi'l wal harfi fa innahuma yahtajani ilal ismi fi tarkibil kalam. Mafhum? Artinya isim itu tidak butuh kepada fi'il dan huruf ketika menyusun sebuah kalam. Contohnya Zaidun qa'imun. Ada enggak fi'il di situ? Tidak ada. Zaidun tajirun. Ada enggak huruf di situ? Enggak ada juga. Karena huruf yang diinginkan di sini adalah huruf yang datang membawa makna. Nah, mafhum salah ya? Jadi perlu diperhatikan itu sisi. Nah, kenapa dikatakan isim ini asyraf wa a'la manzilatan min al-fi'l wal harfi? Jawabannya tadi itu. Karena isim tidak butuh fi'il dan huruf di dalam menyusun sebuah kalam. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan fi'il dan huruf, kedua-duanya pasti butuh isim. Kedua-duanya pasti butuh isim dalam menyusun sebuah kalam. Na'am barakallahu fikum itu. Adapun penyebutan fi'il dan huruf diakhirkan itu ma'ruf ya, karena isim tadi lebih apa? Lebih utama dan lebih mulia tadi. Kalau huruf diakhirkan kenapa? Karena huruf itu diakhirkan kenapa kalau penyebutannya? Karena tanda dan huruf itu adamiyah. Paham ya? Sedangkan tanda isim dan tanda fi'il itu nampak itu loh. Yang nampak itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Paham ya maksudnya? Jadi alamatun wujudiyah, nah barakallahu fikum, asyraf min alamatin adamiyah. Itu kaidahnya kan? Alamatun wujudiyah asyraf min alamatin adamiyah. Maksudnya tanda yang ada itu yang nampak itu lebih mulia dari tanda yang tidak nampak. Huruf tandanya nampak enggak? Enggak nampak. Adamiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Apa maksudnya ya? Tapi kalau tanda fi'il, tanda isim nampak enggak? Nampak. Oleh karena itu lebih mulia dan didahulukan. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, al-kalimatu wa anwa'uha. Sekarang pembahasan masalah kalimat dan jenis-jenisnya. Ingat ya, kalimat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Paham ya? Kalau al-jumlah itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Kalimat. Bedakan, jadi jangan sampai bingung. Kalimatun bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Jumlatun itu bahasa Arabnya artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Paham? Nah, jadi al-kalimatu wa anwa'uha. Nah, ini jenis kata dan jenis-jenisnya. Paham ya? Jadi, sebuah kata dan jenis-jenisnya. Kata itu apa saja? Karena kata itu ada kata benda, kata kerja, kemudian kata sambungan juga. Nah, atau kata yang fungsinya untuk menyempurnakan. Nah, karena apa? Karena huruf itu nanti huruf jar itu didatangkan untuk menyempurnakan makna saja. Li'isolil makna, untuk menyambungkan makna gitu loh. Sehingga butuh huruf jar. Nah, contohnya jalastu. Enggak mungkin jalasul kursiyah. Aku duduk di atas kursi. Nah, butuh huruf jar. Jalastu 'alal kursi. Fungsi huruf jar itu fungsinya apa? Tujuannya adalah untuk menyambungkan makna tadi. Paham? Nah. Sehingga kalau kita perhatikan nanti huruf yang dibahas itu huruf yang datang membawa makna. Karena huruf yang tidak membawa makna yang dikenal huruf apa? Huruf mabani itu enggak dibahas di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wal kalimatu, nah kalimat itu apa sih kalimat itu? Kalimat itu barakallahu fiikum menurut beliau qaulun mufradun, adalah sebuah ucapan yang mufrad, itu kalimat. Qalamun, ucapan enggak? Ayo. Mufradun. Sekarang sendiri. Qalamun, itu sendirian enggak kalimatnya? Kalimatnya sendirian itu mufrad. Cuman pengertian mufrad nanti apa akan kita lewati nanti. Karena mufrad dalam babul kalimah lain dengan mufrad dalam bab al-i'rab. Kemudian mufrad dalam bab al-khabar. Mufrad dalam bab la nafil jinsi.
mufrad dalam bab al-munada. Sudah kita lewati semua kan? Itu nanti dikumpulkan kalau bisa. Dikumpulkan nanti enak menghafalnya. Mufrad dalam babul kalimah ini pengertiannya. Mufrad dalam bab al-i'rab ini pengertiannya. Gitu ya nanti ya, dikumpulkan biar mudah dihafal itu loh. Karena nanti maknanya beda-beda. Nah, setelah kita mengetahui makna beda-beda itu, nah nanti semakin kita bisa memahami gitu ya. Karena kalau taunya mufrad itu taunya cuma mufrad kan satu, gitu ya kurang. Karena nanti mufrad maknanya macam-macam. Nah, jadi harus disendirikan dalam artian dibikin khusus gitu, diringkas. Nah, makna-makna mufrad. Paham ya? Nah, kita lihat. Wal kalimatu, nah barakallahu fikum, kalimat ini ya pada asalnya satu kalimat satu kata gitu. Cuman terkadang kita lihat faedahnya situ. Al kalimatu fil lughah tutlaqu 'alal jumal mufidah, ya kan? Terkadang penggunaan kalimat ini, ucapan kalimat di secara bahasa itu tutlaqu digunakan untuk apa? Untuk kalimat-kalimat yang sudah memberikan faedah. Jadi lafaz kata beberapa kata atau istilah kata itu terkadang digunakan dalam secara bahasa itu untuk kalimat-kalimat yang sempurna memberikan faedah. Contohnya, ada orang datang ziarahi ustaz atau syekh misalnya, syekh atau ustaz ziarah ke sini misalkan. Kita katakan zarana al-yaum akhuna asy-syekh al-fadil fulan misalkan. Wa insyaallah taala sayulqi lakum kalimah misalkan. Akan berikan untuk kalian kalimah. Itu maksud kalimat itu bukan satu kalimat toh. Bukan satu kata, tapi maksudnya ya muhadarah sempurna itu dari awal sampai akhir. Berarti kan digunakan untuk apa? Untuk kalimat yang memberikan faedah sempurna. Muhadarah dari awal sampai akhir setengah jam ya itu kalimat juga. Itu terkadang. Cuman pada asalnya kalimat itu ya kata, satu kata. Qalamun, kitabun itu kalimat, kata bendaan itu. Nanti ada kata kerja, fi'il, kan itu istilahnya. Kalau isim itu kata benda. Nah, kalau fi'il kata kerja. Nah, kata benda ini ada yang benda hidup, benda mati, ada yang benda nampak, ada yang benda ghaib yang tidak nampak. Tapi benda juga, paham ya? Kemudian untuk masalah kata kerja itu nanti akan kita lewati. Ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang, ada kata kerja yang menunjukkan perintah untuk dikerjakan di waktu yang akan datang. Paham? Nah, seperti itu. Yang dikenal fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il apa? Amr. Paham? Nah, kalau fi'il madhi itu adalah apa? Adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan datang. Kemudian barakallahu fiikum, kalau fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah agar diwujudkan pekerjaan tersebut di waktu yang akan lampau atau diminta untuk senantiasa terus-menerus melakukan pekerjaan tersebut. Itu fi'il amr. Karena fi'il amr nanti perintah itu ada dua kemungkinan, perintah karena dia belum pernah mewujudkan atau perintah yang fungsinya apa? Agar dia senantiasa mewujudkan. Sudah mewujudkan cuman agar senantiasa terus-menerus di atas sesuatu yang diperintahkan tadi. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebelumnya Rasulullah enggak bertakwa? Sudah bertakwa, cuman yang diminta apa? Yutlab istimraruh. Paham ya? Yang diminta itu istimrarnya, senantiasa terus-menerus bertakwa itu. Itu nanti pembahasannya tersendiri. Naam. Kata beliau qaulun mufradun. Nah, qaul ini apa maknanya qaul? Kita lihat di bawah itu nanti dihafal. Al-murad bil qaul al-lafdhu ad-dal 'ala ma'nan. Qaul itu sebuah lafaz yang menunjukkan atas makna. Harus lafaz kemudian menunjukkan atas makna. Nah, kalau ada lafaz kok enggak menunjukkan atas makna, maka bukan qaul seperti ini misalkan. Daizun. Daizun. Ini lafaz enggak? Lafaz. Tapi apa qaul? Tidak, karena tidak menunjukkan makna. Paham ya? Jadi nanti ada kaidah apa? Nah, barakallahu fikum, setiap qaul itu lafaz dan tidak setiap lafaz qaul. Paham ya? Kullu qaulin lafdun wa laysa kullu lafdin qaulan. Itu kaidahnya. Kullu qaulin lafdun wa laysa kullu lafdin qaulan. Paham makna kaidah ini enggak kira-kira? Setiap ucapan itu mesti lafaz, karena ucapan itu qaul itu harus disyaratkan apa? Lafaz yang menunjukkan atas
apa? Lafaz yang menunjukkan atas makna. Perhatikan dulu. Wa laisa kullu lafdhin qaulan, dan tidak setiap lafaz itu qaul. Buktinya ada lafaz daizun, lafaz bukan? Tapi apakah qaul? Bukan, karena enggak ada maknanya. Paham? Nah, itu kaidahnya. Kita lihat sini. Naam, al-lafdul dalala ma'nan ka zaidin, fama lam yadul ala ma'nan kal lafdil muhmal. Maka apabila tidak menunjukkan atas makna seperti lafaz muhmal, lafaz yang tidak memiliki makna. Paham ya? Lafaz yang istilahnya muhmal, dibiarkan itu loh, lafaz yang sia-sia lah istilahnya. Nah, seperti nahwu daizun, maqlubu zaid, balikan daripada zaid. Daizun itu maqlubu zaid, maksudnya nah lafaz yang dibalik dari lafaz zaid. Zaidun jadi daizun, paham ya? Nah, sekarang daizun fa innahu wa in kana lafdhan, perhatikan ini. Daizun ini walaupun dia lafaz, lakinnahu la yadullu ala ma'nan. Tapi dia tidak menunjukkan atas makna. Fala yusamma qaulan, berarti tidak dinamakan dengan qaul. Paham insyaallah ini ya? Na'am. Mudah insyaallah kan? Berarti ini qaulun itu makna qaulun al-lafdhu dalala ma'nan. Ini coret ya hafalan. Kemudian mufradun. Nah, kita lihat qaulun mufrad, apa makna mufrad? Qala al-mu'alliq wafaqahullah, Syekh Malik Al-Mahdari atau Syekh Anas Al-Mahdari, Malik Al-Mahdari wafaqahullah, Abu Anas ya. Naam. Mufradun ay ghairu murakkab. Mufrad dalam bab ini adalah mufrad, maknanya adalah apa? Ghairu murakkab. Maksudnya adalah lafaz yang tidak tersusun dari yang lainnya. Dalam artian tuh dia tidak tersusun dari dua kata terlebih, satu tok. Misal zaidun wa kataba wa hal. Itu mufrad semua ini. Dan qaul. Karena apa? Karena kataba memiliki makna fi'lan itu. Nah, kamu zaidun juga memiliki makna zaid. Hal itu juga akan memiliki makna bersama yang lainnya itu. Huruf. Fal kalimatu labdatun wahidatun bil khilafil kalam fa huwa labdun murakkab. Ya enggak? Bedakan. Maka kalimat kata itu adalah satu lafaz saja. Lafaz yang satu. Berbeda dengan kalam. Berbeda dengan kalam ya, fa huwa lafdun murakkab. Kalau kalam itu adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti seperti ini. Kalau anak ngomong qalamun, itu kalam atau kalimat? Kalimat. Karena satu lafaz saja. Al-qalamu maksurun. Ini kalam atau kalimat? Kalam, karena tersusun dari dua kata. Paham masalah ya? Ini perlu diperhatikan. Naam. Jadi bedanya kalimat dan kalam, kalau kalimat itu adalah satu lafaz. Tapi kalau kalam itu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Zaidun qaimun abuhu, atau Zaidun abuhu qaimun. Itu apa? Itu kalam. Tersusun dari tiga atau empat kata, misalnya gitu. Zaidun abu ha qaimun, itu. Nah, seperti itu. Perlu diperhatikan. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang sangat bagus bawahnya itu tanbihun, peringatan, i'lam, ketahuilah annal mufrada fi nahwi yutlaq wa yuradu bihi iddatu umurin. Ketahuilah sesungguhnya mufrad dalam ilmu nahwu itu diletakkan, digunakan, namun yang diinginkan dengannya itu beberapa perkara. Jadi enggak satu makna gitu loh. Fahuwa fi babil kalimah yuradu bihi, ini perhatikan. Maka mufrad dalam babul kalimah yang diinginkan dengannya adalah al-malfudhu bi lafdhin wahid. Atau istilah lain adalah seperti ini yang sering kita sebutkan, ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalaffadhu bihi, nama yutalaffadhu, ma yutalaffadhu bihi ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Jadi, nah barakallahu fikum, ini nah barakallahu fikum mufrad dalam bab apa? Babul kalimah. Jadi mufrad dalam babul kalimah ma yutalaffadhu. Ingatkan bacanya yang keliru ya. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan dengan satu kali lafaz. Qalamun, kitabun, tajirun, satu kali semua itu kan. Nah, itu namanya mufrad dalam bab al-kalimah. Mafhum? Berikutnya. Nanti yang hafal yang ini aja kira-kira.
Wa fi babil i'rab yuradu bihi dalam bab al-i'rab yang diinginkan dengannya adalah ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah itu julum-julumiyah. Kalau mutamimah wala minal asma'i sittah. Karena nanti asma sittah tambah satu lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti antum hafalnya wala asma sittah diganti. Wala minal asma'i sittah. Paham ya? Di sini biar khamsah enggak masalah, cuman julumiyah dulu ya. Asmaul khamsah, tapi kalau di mutamimah ini asma sittah. Paham ya? Al-asma' as-sittah, isim-isim yang 6. Jadi kalau barakallahu fikum mufrad dalam babul i'rab maknanya adalah ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Yaitu sesuatu yang bukan musanna atau sebuah kata yang bukan musanna, bukan pula jama', bukan pula yang serupa dengan keduanya. Ingat-ingat mulhaq. Maksudnya yang mulhaqan itu yang diikutkan serupa dengan keduanya. Maknanya bukan serupa dengan musanna, bukan pula yang serupa dengan jama' itu maksudnya. Paham ya? Bukan pula asmaul khamsah. Itu mufrad dalam babul i'rab. Jadi kalau di dalam asmaul khamsah abuka, berapa orang abu? Satu. Itu dalam babul asmaul khamsah bukan apa? Bukan mufrad. Oh ya, mufrad bukan? Abuka, berapa orang? Berarti mufrad dalam bab itu. Dalam babul i'rab bukan mufrad di situ. Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau mufrad itu harus rafa'in dengan apa? Kalau mufrad. Nah, sedangkan abuka dengan apa rafa'nya? Wawu. Berarti nanti kalau dalam babul i'rab apa itu mufrad? Ya menunjukkan satu, jangan gitu. Karena abuka sudah menunjukkan satu juga. Tapi apa? Wala minal asma'il khamsah. Bayangkan ini. Menunjukkan bahwasanya apa? Asmaul khamsah itu bukan mufrad, walaupun menunjukkan satu-satu di situ. Abuka, akhuka, menunjukkan satu semua jumlahnya kan? Tapi kalau dilihat dari bilangannya baru mufrad. Tapi kalau dilihat dari definisi, mufrad itu adalah barakallahu fikum adalah sesuatu yang bukan musanna, bukan jama', bukan pula yang serupa dengan keduanya, bukan pula asma'ul sittah. Paham ya insyaallah ya? Nah, yang serupa dengan keduanya seperti misalkan abawan. Abawani, dua bapak. Nah, ini abawani di sini ini bisa memiliki dua makna. Dan seringnya kalau abawan itu adalah abun dan umun, bapak dan ibu. Oleh karena itu abawani ini juga bukan mufrad karena serupa dengan musanna. Paham ya? Isruna. Serupa enggak dengan muslimun? Ewa, ini berarti mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Karena pengertian mulhaq sudah kita lewati ya. Apa pengertian mulhaq? Kullu ma jaa kullu ma ja'ala suratihi wa lam yastawfi. Naam, kullu ma ja'ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Maksudnya setiap yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ingat itu ya, itu namanya mulhaq. Berarti nanti dikiaskan kalau mulhaq bil musanna berarti kullu ma ja'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Paham? Kemudian kalau mulhaq bil jama' mudzakkar salim berarti kullu ma ja'ala surati jama' mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutahu. Kalau mulhaq bil jama' muannats salim berarti kullu ma ja'ala surati jam' muannats salim wa lam yastawfi syurutahu. Itu pembahasan nanti akan kita lewati satu persatu insyaallah taala. Mafhum? Ayo na'am. Berikutnya kita selesaikan dulu pembahasan ini. Wa fi babil alam, dalam babul alam yuradu bihi ma laysa murakkaban. Karena nanti akan ada pembahasan alam. Ya, jadi isim itu nanti ada yang namanya apa? Alam itu ada yang namanya isim, laqab sama kunyah. Paham ya? Nah, alam itu nama. Nama itu ada yang namanya isim, yaitu nama itu sendiri. Ada laqab gelar, ada kunyah yang diawali dengan apa atau Paham ya? Nanti ada pembahasannya nanti. Nah, sekarang mufrad dalam babul alam itu apa? Mufrad dalam babul alam itu ma laysa murakkaban. Yaitu barakallahu fikum sebuah nama yang tidak murakkab, yang tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya apa? Zaidun, Muhammadun, Salihun. Paham ya? Nah, itu ma laysa murakkaban. Kalau Abdullah bagaimana Abdullah? Abdullah murakkab enggak Abdullah itu? Itu murakkab di situ karena ada lafaz abdun dan lafaz Allah kan itu. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Naam. Mafhum? Jadi nanti masalah nama itu ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad itu. Kalau mufrad yang satu Zaidun, Muhammadun, Salihun. Kalau yang nama yang murakkab Abdullah, Abdurrahman, paham ya? Abdurrazzaq. Naam. Wa fi babil mubtada wal khabar yuradu bihi
mufrad dalam bab mubtada dan khabar yang diinginkan dengannya adalah ma laysa jumlatan wala syibha jumlatin. Nah, mufrad dalam bab al-mubtada dan khabar adalah na barakallahu fikum sesuatu yang bukan jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Tahu ya? Ingat-ingat ya. Karena di dalam khabar mubtada itu terbagi menjadi dua itu. Ada khabar yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, yang mufrad itu adalah ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang dia itu bukan jumlah, bukan pula serupa dengan jumlah. Ya contohnya apa? Zaidun qa'imun mufrad. Az-zaidani qa'imani mufrad. Az-zaiduna qa'imuna mufrad. Masa mufrad itu kan az-zaidani qa'imani dua orang, biarkan. Karena apa? Karena mufrad dalam bab al-khabar apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Intinya khabarnya itu jumlah atau bukan? Bukan. Ya berarti mufrad walaupun dia menunjukkan dua atau jamak. Paham ya? Jadi nanti mufrad dalam bab al-khabar adalah apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan jumlah. Nah, walau kana musannan atau jam'an. Walaupun dia menunjukkan musanna atau jamak enggak pengaruh, enggak masalah. Intinya dia jumlah atau bukan? Bukan, berarti mufrad. Intinya dia serupa dengan jumlah atau tidak? Tidak, berarti mufrad. Karena jumlah terbagi menjadi apa itu? Naam, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kemudian syibhul jumlah juga ada dua, apa itu? Syibhul jumlah ada dua, apa itu? Jar majrur dan dzaraf. Jangan lupa, syibhul jumlah terbagi menjadi dua, itu dzaraf dan jar majrur. Nah, itu nanti kita akan lewati satu persatu pada pembahasannya tersendiri. Paham insyaallah ya? Yang jelas dihafalkan makna mufrad dalam bab-bab tersebut karena penting. Kemudian wa fi babillah la nafiyal jinsi. Kita lewati dulu kan? Dan di dalam bab la nafiyal jinsi wal munada yuradu bihi, dan di dalam bab la nafiyal jinsi dan juga bab munada yang diinginkan dengannya adalah apa? Adalah ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sudah kita lewati juga. Contohnya la rajula qa'imun. Rajula mufrad enggak itu? Mufrad. Kalau mufrad dalam bab la nafiyal jinsi dia mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni sesuai dengan apa yang dia nasab dengannya. La rajula qa'imun. La muslimaini qa'imani. La muslimina qa'imun. Misalkan, paham ya? Mabniun ala ma yunsabu bihi, itu kaidahnya. Tapi kalau mufrad dalam bab munada, mabniun ala ma yurfa' bihi. Mabniun ala ma yurfa'u bihi, itu dalam bab munada. Contohnya ya Zaidu, ya muslimun, ya musliman, ya muslimani, ya muslimuna. Dia mufrad karena mufrad dalam bab munada dan mufrad dalam bab la nafiyul jinsi sama, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sekarang muslimun mudhaf enggak? Muslimun enggak mudhaf. Muslimanya musliman tidak mudhaf juga. Oleh karena itu tetap kata mufrad. Paham ya? Nah, itu pembahasannya nanti akan kita lewati pada pembahasan tersendiri. Naam. Jadi intinya itu. Khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Pembahasan pada kesempatan pagi hari ini sudah kita sebutkan kalam secara bahasa dan kalam secara istilah, kemudian pengertian lafaz itu apa, murakkab itu apa, mufid itu apa, bil wad' itu apa, kemudian kalam itu paling sedikitnya tersusun dari berapa kata, itu sudah kami sebutkan semuanya, dan sekaligus kita sudah mengambil makna daripada kalimat dan juga mufrad dalam babul kalimah serta makna daripada qaul yang sudah kita lewati bahwasanya qaulun itu ada al-lafdhu ad-dal ala ma'nan, lafaz yang menunjukkan atas makna, yang mana kaidahnya apa? Kullu qaulin lafdun wa laisa kullu lafdin qaulan. Setiap qaul itu mesti lafaz dan tidak setiap lafaz itu qaul. Paham ya? Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.